Pada video ini, kita akan membahas tentang basic atau dasar untuk mempelajari penyakit-penyakit kardiovaskular, jantung dan pembuluh darah. Nah, sebagai langkah awal, kita akan mulai dengan mengenal anatomi jantung dengan memahami struktur-struktur dan bagian-bagian jantung. Yang pertama, jantung. Jantung dalam bahasa Latin yaitu cor, atau dalam bahasa Inggris yaitu heart. Jantung merupakan organ muskular yang artinya dia didominasi dengan jaringan otot dan berongga, bentuknya seperti piramid yang terbalik, dan terletak dalam selaput perikardium yang terletak dalam mediastinum, yaitu sebuah rongga dalam toraks yang terletak di luar paru-paru. Secara garis besar adalah mediastinum superior dan mediastinum inferior. Mediastinum inferior ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama anterior, yang kedua media, dan yang ketiga posterior. Jadi jantung ini persis berada pada mediastinum inferior yang media. Selanjutnya yaitu untuk permukaan dan batas jantung. Teman-teman juga perlu tahu bahwa jantung ini berhadapan dengan struktur lain di sekitarnya. Yang pertama yaitu basis cordis. Untuk basis cordis, bayangkan piramida yang tadi basis, artinya dasar piramida, tapi piramida terbalik. Ada dasar dan ada puncak. Puncaknya disebut dengan aspek cordis. Sisi berlawanan dari basis cordis, sebagian basis cordis terbentuk dari atrium sinistra, atrium dextra, dan pembuluh-pembuluh darah. Selanjutnya yaitu fascia sternocostalis. Sesuai namanya, dari ini adalah bagian jantung yang menghadap ke daerah sternum di anterior. Ini terdiri dari ventricle naik dextra, sinistra, juga atrium dan auricula dextra. Selanjutnya yaitu fascia diafragmatica, yaitu sisi yang menghadap ke diafragma. Adapun diafragma yang menghadap langsung kepada jantung disebut dengan struktur yang dinamakan dengan sentrum tendinium diafragma. Yang terakhir yaitu fascia pulmonalis, itu daerah jantung yang berhadapan langsung dengan paru-paru. Karena paru-paru ada 2, jadi di sini juga ada kedua. Dan dari sini kita dapat membagi 2 margo jantung. Batas sisi kanan disebut dengan margo acustus, dan sisanya yang lebih pendek disebut dengan margo obstructus di sebelah kiri. Nah, masuk ke ruang jantung. Ruang jantung tersusun oleh 4 ruangan. 2 di atas atrium sinistra dan dextra, 2 di bawahnya ventricle sinistra dan dextra. Sekarang kita eksplor satu persatu. Atrium dextra sebagai landasan darah pertama dari segala penjuru tubuh. Di sini kita dapat 3 pintu masuk darah kotor atau kaya akan dioksida. Dari brachiocephalus, lengan dan kepala masuk melalui vena cava superior. Dari bawah oleh vena cava interior. Dan satu lagi khususnya dari jantung itu sendiri dibawa oleh virus coronarius. Selain itu, pada atrium juga terdapat struktur yang merupakan sisa dari jaringan embrionik yang disebut juga dengan fossa ovalur. Lapisan otot pada dinding atrium disebut dengan musculus ventinati. Selanjutnya adalah darah yang berkumpul dari atrium dextra ini melanjutkan perjalanannya menuju ke ventricle dextra. Nah, selamat datang di ventricle dextra. Yang perlu diingat adalah dari atrium tadi ke ruangan ini masuk melalui katup tricus fidelis yang terdiri dari 3 cuspis, yaitu cuspis anterior, posterior, dan septalis, yang berada di antara ventricle kiri dan ventricle kanan. Di sini juga terdapat struktur yang namanya musculus capillaris yang ikut berperan penting dalam proses buka tutup katup. Jadi, dia berhubungan dengan masing-masing cuspis melalui struktur yang disebut dengan chorda tendinae. Dapat diibaratkan bagi teman-teman yang pernah bermain layang-layang. Cuspis itu layang-layangnya dan chorda tendinae sebagai benangnya. Yang mengatur mereka itu kitanya sendiri. Dalam hal ini musculus papillaris.
Kalau tadi struktur dinding atrium disebut dengan musculus pentinati, kalau pada ventrikel disebut dengan trabecula carnae. Nah, selanjutnya di sini juga ada struktur yang disebut trabecula marginal. Jadi, ini adalah sebagai jalan pintas impuls listrik biar lebih cepat menjangkau ke seluruh dinding ventrikel. Kemudian melalui katup pulmonal, darah melanjutkan perjalanannya menuju organ paru-paru untuk melakukan pertukaran dari karbon dioksida menjadi oksigen. Nah, kemudian setelah dari paru-paru darah, setiap diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian darah itu tiba ke jantung melalui atrium sinistra. Jadi di ruangan ini teman-teman dapat temukan vena dari sistral maupun glomerulus sistral masing-masing ada superior dan inferior. Jadi totalnya ada 4 vena. Vena pulmonalis dari superior dextra, vena pulmonalis inferior dextra. Yang tak terlihat pada gambar vena pulmonalis superior sinistra dan vena pulmonalis inferior sinistra. Sama seperti di atrium kanan dan struktur yang disebut fossa ovalis dan dinding di dalamnya musculus rectinati. Dan tadi belum sempat dijelaskan bahwa masing-masing atrium dilengkapi dengan struktur yang menyerupai daun telinga. Yang ini nih yang disebut dengan auricula atrium sinistra, dan auricula atrium dextra. Selanjutnya menuju pos terakhir, yaitu ventricle sinistra. Kurang lebih sama seperti ventricle dextra. Yang perlu teman-teman tahu adalah lapisan otot di ventricle sinistra ini tuh lebih tebal, karena memang bebannya lebih berat, harus memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, dan sedangkan ventricle dextra hanya ke paru-paru. Sama seperti hidup semakin berat beban ujian yang dihadapi, insya Allah akan membentuk pribadi yang lebih strong. Nah, oke, selanjutnya yang membedakan juga adalah katupnya. Tadi antara atrium dan ventricle dextra, yang memisahkan adalah katup triculis pidalis yang memiliki 3 katup. Sedangkan antara atrium sinistra dan ventricle sinistra ini ada 2 katup. Sehingga di Piscus pidalis nama lainnya adalah katup netral. Oke, bahas katup-katup. Ini overview 4 katup jantung yang kita bahas sebelumnya. Katup atrioventrikular artinya antara atrium dan ventrikel adalah valvat atau katup trikuspidal. Dan di sinistra ada valva bikuspidal atau mitralis. Dan katup yang menuju ke paru-paru sesuai namanya saja disebut valva truncipulmonalis atau katup truncus pulmonal. Dan yang menuju ke aorta disebut katup aorta. Nah, biasanya kelompok katup ini valva trunculum dan valva aorta disebut dengan katup semilunar. Tidak kalah penting, kita juga perlu membahas mengenai rangka jantung. Per definisi, rangka jantung ini adalah cincin-cincin fibrosa atau jaringan ikat yang mengelilingi austisium atau lubang katup-katup yang tadi kita bahas. Nah, seperti ini disebut dengan annulus fibrosus sinistra. Kemudian, ini adalah annulus fibrosus dextra. Selanjutnya, trigonum fibrosum sinistra, aorta, dan antriventrikular. Kemudian, trigonum fibrosum dextra, antara kedua katup antriventrikular dan katup aorta. Selain itu, informasi yang bisa didapat juga pada potongan transversal ini. Teman-teman bisa lihat bahwa katup pulmonal itu lebih di anterior atau lebih di depan dari katup aorta.